Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah Ilmu Hayati dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai biodiversity loss. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fikri dengan NIM 24513055. Perkenalkan, nama saya Asma Fifa dengan NIM 245130067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini dengan NIM 24513065. Perkenalkan, nama saya Marsha Alika Azhara dengan NIM 24513061. Baik, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan apa sih biodiversity itu. Biodiversity berasal dari kata bio atau kehidupan, dan diversity yaitu keanekaragaman. Jadi, biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah keragaman jenis makhluk hidup di bumi, mulai dari gen hingga ekosistem. Kasus-kasus biodiversity loss yang ada di Indonesia meliputi ada deforestasi di Kalimantan Barat pada tahun 2023, selanjutnya ada perburuan harimau Sumatera pada tahun 2021, dan yang terakhir ada penurunan populasi ikan kerapu. Deforestasi hutan merupakan penebangan hutan dengan skala besar untuk pertanian, peternakan, dan eksploitasi sumber daya. Dampaknya, spesies unik di hutan dan terganggunya ekosistem hutan. Lalu ada overfishing. Overfishing merupakan tindakan penampakan ikan secara berlebihan. Dampak yang terjadi adalah kehilangan biodiversitas laut dan menurunnya produktivitas perikanan jangka panjang. Kemudian ada perburuan ilegal. Perburuan ilegal adalah kegiatan berburu, menangkap atau membunuh hewan liar tanpa izin resmi atau melanggar hukum yang berlaku. Dampaknya, kehilangan keanekaragaman hayati. Perburuan ilegal menyebabkan kehilangan spesies yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Terus ada etika biodiversitas. Yang pertama, ada kewajiban melestarikan lingkungan, kemudian kesadaran akan keanekaragaman hayati, lalu ada penerapan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Lalu ada perubahan iklim global dan kepunuhan spesies. Yang pertama ada pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan suhu yang drastis, mengubah habitat alami spesies. Spesies yang tidak dapat beradaptasi dan bermigrasi akan mengalami kepunahan. Kemudian ada kenaikan suhu laut. Kenaikan suhu laut menyebabkan pemutihan terumbu karang yang mengancam ekosistem laut dan spesies yang bergantung padanya. Perubahan iklim global dan kepunahan spesies. Itu ada kenaikan permukaan laut. Naiknya permukaan laut mengancam habitat pesisir, termasuk mangrove dan padang lamun. Kemudian ada perubahan pola hujan. Perubahan pola hujan menyebabkan kekeringan berkepanjangan atau banjir sehingga dapat merusak habitat darat. Lanjut, di situ ada hubungan antara manusia dengan ancaman terhadap biodiversitas. Yang pertama itu ada penentuan komponen utama penyebab hilangnya biodiversitas, lalu penerapan prinsip berkelanjutan atau principles of sustainability. Lanjut, untuk penentuan komponen utama penyebab hilangnya biodiversity, yaitu pertama-tama ada deforestasi hutan, yang kedua ada perubahan lahan pertanian, yang ketiga ada perubahan iklim, yang terakhir ada eksploitasi berlebihan. Lanjut, di sini ada penerapan prinsip berkelanjutan atau principles of sustainability. Yang pertama ada efisiensi sumber daya, yang menggunakan sumber daya alam secara optimal dan mengurangi pemborosan. Lalu yang kedua ada keberlanjutan ekologis, yaitu perlindungan ekosistem dan biodiversitas dengan memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak habitat alami. Lalu yang ketiga ada keadilan sosial,
yaitu memastikan bahwa manfaat pembangunan berkelanjutan dirasakan oleh semua lapisan-lapisan masyarakat. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada ketahanan ekonomi, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lanjut, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu biodiversitas adalah variasi genetik, spesies, dan ekosistem yang mendukung keseimbangan ekologis dan kehidupan di bumi. Kehilangan biodiversitas yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, perburuan liar, polusi, dan perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan etika. Untuk mengatasi ancaman ini, kita perlu menerapkan prinsip keberlanjutan seperti melindungi habitat alami dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya biodiversitas. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ekosistem, tapi juga memastikan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.